Baik, kita lanjutkan. Wa da'watuhu, mujizat berikutnya, da'watuhu li Umar an yu'izzallahu bihil Islam fastujiba lahu. Doa bagi Nabi untuk Sayyidina Umar agar Allah membuat Islam jaya dengan sebab Sayyidina Umar. Fastujiba lahu, dan Allah ijabah itu. Jadi bagi Nabi itu belum pernah berdoa begini, ya Allah, jayakan agama Islam ini dengan salah satu dari dua laki-laki. Siapa itu? Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Umar bin Khattab Sayyidina Umar, Amr bin Hisham siapa? Abu Jahal. Tapi bagi Nabi mengatakan begini, bi ahabbir rajulaini indak. Ya Allah, jayakan Islam ini dengan salah satu dari dua laki-laki yang paling engkau cintai, ya Allah. Saat itu Sayyidina Umar dengan Abu Jahal itu sama-sama musuhi baginda Nabi, motivasinya pengen membunuh baginda Nabi. Saat itu masih sama. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Umar masuk Islam. Abu Jahal kemana? Abu Jahal nggak masuk Islam. Sampai mati setelah peperangan atau dalam peperangan Badar. Itu Abu Jahal. Itu Abu Jahal. Lihat presisinya, tepatnya doa itu. Bagi Nabi kan meminta salah satu saja. Jayakan Islam dengan salah satu dari dua orang ini, ya Allah, yang paling engkau cintai. Dan terbukti yang Allah cintai, yang paling Allah cintai daripada dua orang itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kita tahu bahwa hampir 2/3 dunia pada masanya dikuasai oleh Islam. Kita saat ini mungkin merasa terbelakang, merasa tertinggal, merasa tidak maju dan seterusnya. Ya karena kita ada di masa di mana memang agama Islam bukan agamanya sebetulnya. Kaum muslimin sedang lemah. Itu. Zaman dulu tidak, zaman Sayyidina Umar itu Masya Allah. Sampai ada yang mengatakan 2/3 dunia itu dalam genggaman Islam. Sehingga ada istilah abad pertengahan, di mana Eropa saat itu masih gelap gulita dari ilmu pengetahuan. Islam sudah maju jauh. Dan kejayaan itu diantaranya adalah digagas atau diawali oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, anak-anak soleh semuanya, kalian jangan sampai terpesona oleh Barat. Karena Barat itu ahli propaganda, ahli tipu-tipu. Apalagi soal klaim sains. Sains itu justru yang memulai semuanya dalam segala bidang adalah kaum muslimin. Termasuk matematika dengan aljabarnya. Yang kita kenal dengan Khawarizmi. Khawarizmi itu kan bahasa kita, Khurizm atau begitu namanya. Cuman kita bacanya biar enak Khawarizmi. Padahal nggak begitu bacaan aslinya. Bahkan pesawat itu cikal bakalnya muncul dari seorang Abbas Firnas namanya. Terus ada ilmuwan muslim yang penasaran pengen membuat pesawat terbang. Dibuat, Pak. Percobaan pertama gagal, nyungsep. Sampai celaka. Kemudian melakukan percobaan berikutnya dengan mengamati apa yang kurang ya. Jadi bisa terbang saat itu, tapi saat mau landing, itu, tapi nggak bisa ngerem, nggak bisa mengarahkan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, celakaan. Diamati lagi, oh burung itu ada ekornya. Fungsinya ekor itu apa? Oh ternyata ketika akan hinggap di dataran rendah, tanah dan seterusnya, itu si ekor punya fungsi menyeimbangkan tubuh. Dipelajari, oh mungkin pesawat juga perlu semacam penyeimbang seperti rem, tapi menyeimbangkan di saat akan
landing. Dulu sudah ada Abbas Firnas. Kalau kita teliti lagi ya Masya Allah. Ilmu kedokteran jangan tanya sudah. Islam sudah jauh lebih maju dengan ilmu kedokternya dibandingkan Eropa. Jadi justru kita-kita ini yang sebetulnya sangat mendukung sains itu. Itu ya. Nah sudah, kita bicarakan sains di waktu yang lain. Yang jelas kita kembali bahwa doanya baginda Nabi memohon kepada Allah agar Islam dibuat jaya dengan salah satu dari dua orang yang paling dicintai oleh Allah, terjawab dengan Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, bukan hanya menjadi muslim, pada akhirnya menjadi khalifah. Bukan hanya menjadi khalifah, tapi khalifah yang paling adil ya, dan memakmurkan rakyatnya dan membuat kekuasaan Islam menjadi menyebar, menjadi luas sekali. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.